Dalam dunia peternakan hewan, metode inseminasi buatan bukanlah hal baru yang digunakan untuk meningkatkan target produksi seperti yang diinginkan. Hal ini disebabkan, proses kehamilan hewan melalui inseminasi buatan dinilai lebih praktis ketimbang dilakukan dengan cara kawin alami. Begitupun halnya dalam peternakan kuda, metode inseminasi buatan sering ditempuh untuk menghasilkan keturunan-keturunan yang unggul. Karena tak berbeda dengan beberapa hewan lainnya, kuda memiliki sifat genetik yang dapat diwariskan pada keturunan-keturunannya. Dengan kata lain, bila rahim betina yang unggul dibuahi oleh sperma kuda jantan yang berspesifikasi tinggi, maka di atas kertas keturunannya juga akan memiliki spesifikasi yang bagus. Adapun parameter seekor kuda dapat masuk klasifikasi sebagai kuda unggul yang paling mudah adalah dengan melihat tampilan fisik, kemampuan, dan rekam prestasinya di kejuaraan-kejuaraan berkuda. Di tengah perkembangan olahraga berkuda, khususnya cabang equestrian yang semakin masif, permintaan akan kuda-kuda berkualitas pun bertambah tinggi. Kehadiran rider-rider pendatang baru yang ingin serius berkarir di dunia olahraga kuda tentu membutuhkan kuda-kuda berkualitas untuk menopang prestasi mereka di event-event kompetisi berkuda. Meskipun di pasaran kuda dalam negeri banyak ditawarkan kuda-kuda lokal, namun para pelaku olahraga berkuda umumnya lebih cenderung memilih kuda-kuda impor. Alasannya adalah, karena baik fisik dan juga kemampuan kuda-kuda impor tersebut kualitasnya berada di atas kuda-kuda lokal. Namun untuk memiliki kuda-kuda impor, sudah pasti dibutuhkan biaya yang tinggi mengingat kuda-kuda tersebut harus dibeli dan didatangkan langsung dari benua Eropa. Inilah yang menjadi tantangan para pelaku olahraga berkuda, khususnya cabang equestrian bersama para ahli kedokteran hewan untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Dari beragam solusi, inseminasi buatan menjadi salah satu opsi yang paling mendekati dalam menjawab tantangan tersebut. Dengan inseminasi buatan, kita berpeluang mencetak kuda-kuda berkualitas seperti dari ras Womblad, Lusitano, Sele Francese dan lain-lain dengan biaya yang lebih masuk akal. Tapi yang harus digarisbawahi, kekurangan yang paling mendasar dari solusi ini adalah keseluruhan proses hingga kita mendapatkan hasil kuda yang berkualitas merupakan proyek jangka panjang. Namun bila dijalankan secara prosedural dalam hal pemberian pakan, perawatan, dan pelatihan yang baik, kemungkinan hasil proses inseminasi buatan dapat identik dengan induk-induknya pun terbuka lebar. Dalam hal investasi, para pemilik kuda jantan yang berspesifikasi unggul dapat menginvestasikan sperma kuda mereka untuk dijual dengan kisaran harga mencapai angka puluhan juta rupiah. Sedangkan bagi para peternak, ini akan menjadi proyek jangka panjang yang menguntungkan. Dengan segala keunggulannya, kuda hasil inseminasi buatan pasti akan memiliki harga jual di atas kuda lokal. Kemudian untuk para rider, mereka pun berkesempatan memiliki kuda dengan spesifikasi bagus yang akan meningkatkan prestasi mereka saat pertandingan dengan harga tak semahal kuda impor. Saat ini ada beberapa tempat yang menawarkan jasa inseminasi buatan, dan salah satunya adalah Vet Clinic Nirwana Stable yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Caranya pun sangat mudah, cukup menghubungi, maka tim Vet Clinic akan datang untuk memulai proses pemeriksaan terhadap kuda yang akan diambil spermanya atau yang akan diinseminasi. Tim Vet Clinic pun akan membantu memasarkan sperma-sperma yang sudah diambil, namun menyerahkan proses penentuan harga sperma melalui negosiasi langsung antara pemilik dan calon pembeli sperma. Setelah segala urusan administrasi selesai, barulah tim Vet Clinic akan memulai proses inseminasi dengan harga yang terjangkau. Dalam video ini juga akan kami tayangkan tentang bagaimana proses pengambilan sperma hingga ke tahap penyimpanan hasil kerjasama redaksi berkuda.com dan tim Vet Clinic Nirwana Stable. Dan bagi Anda yang sedang menyaksikan video ini, mohon meluangkan waktu untuk meng-subscribe, like, komen, dan membagikan video ini agar kami dapat terus membangun channel ini. Terima kasih.
Inseminasi buatan itu adalah metode memasukkan sperma dari pejantan ke saluran reproduksi betina dengan menggunakan bantuan manusia gitu. Jadi alat sama bantuan manusia. Beda dengan kawin alam. Kalau kawin alam jantan langsung naik ke betina. Kalau ini pakai bantuan manusia. Kalau syarat untuk dikoleksi itu umur kuda itu paling enggak 3 tahun, itu paling muda. Yang kedua sehat. Sehat itu termasuk ini ya, nggak ada penyakit menular seksual gitu. Tapi kalau syarat untuk diproses spermanya dijadikan chill atau frozen itu beda lagi. Nanti dilihat motility, terus konsentrasi dan sebagainya. Kalau untuk fresh semen, biasanya kita habis koleksi itu dicek dulu di mikroskop. Nah, setelah itu bisa langsung dimasukkan ke saluran reproduksi betina. Untuk chill semen sama sih, hampir sama kayak fresh semen juga. Awalnya kita koleksi, terus dicek di mikroskop, terus nanti disaring. Disaring itu terus ditambah extender untuk chill semen. Habis itu di sentrifus, terus dibuang supernatannya. Supernatan itu debris sama sperma matinya dibuang. Terus habis itu kalau udah sisa peletnya aja ditambahin extender chill lagi, baru bisa disimpan ke kulkas. Frozen kita koleksi dulu, terus dicek di mikroskop, disaring, ditambah extender chill. Habis itu di sentrifus juga. Habis di sentrifus dibuang supernatan sama debris sama sperma yang mati itu dibuang. Terus nanti ditambahin extender lagi. Nah, pas udah ditambahin extender itu dimasukin kulkas selama beberapa jam. Terus dimasukin ke straw kayak sedotan gitu, sedotan sebesar sedotan aqua lah, sebanyak 0,5 mili. Itu terus habis itu dimasukkan ke styrofoam yang isinya kayak uap nitrogen cair. Habis itu baru dimasukkan ke nitrogen cair. Kalau untuk fresh semen sendiri, kelebihannya dia tuh motility sama volumenya itu lebih banyak gitu. Jadi bisa digunakan untuk banyak betina untuk sekali ejakulasi. Terus yang kedua untuk kekurangannya, jantan dan betinanya harus di dalam satu lokasi yang sama karena tahannya itu cuman bisa sampai 1 jam aja di dalam kulkas. Jadi harus cepat-cepat dimasukkan ke saluran reproduksi betina gitu. Kalau untuk chill, yang pertama kelebihannya itu dia bisa disimpan selama 5 hari di dalam kulkas, dan jantan sama betinanya nggak harus di satu tempat yang sama. Misalkan jantannya ada di Jawa, betinanya ada di Sumatera, kita bisa bawa gitu. Terus kekurangannya motility sama volumenya itu lebih sedikit daripada fresh. Kalau untuk frozen sendiri, kelebihannya dia bisa dipakai untuk
beberapa tahun kemudian, jadi disimpannya itu bisa sampai 20 tahun gitu, tapi tergantung penyimpanannya juga gitu. Terus itu beberapa straw gitu bisa dipakai untuk banyak betina gitu. Terus untuk kekurangannya, motility sama volumenya itu lebih sedikit dibanding chill dan fresh. Nah, untuk kekurangan selanjutnya yang frozen cement itu biaya maintenance-nya lebih mahal dibanding chill dan fresh gitu. Karena kan harus beli nitrogen cair, beli ya untuk penyimpanan spermanya itu. Kalau untuk proses IB-nya, yang pertama kita siapkan betinanya dulu. Disiapkan tuh dalam arti kita cek semuanya harus sehat, terus saluran reproduksinya juga nggak ada masalah gitu. Terus kalau udah oke, baru kita ikutin siklusnya 1-2 kali siklus, atau bisa langsung juga gitu sampai nunggu ovulasi. Kita USG per berapa jam gitu, kadang 6 jam, nanti kalau udah mendekati ya lebih sering lagi gitu. Nah, untuk tekniknya nanti pakai kayak alat uterine catheter gitu, dimasukkan ke cervix awalnya, terus diarahkan ke uterus, terus nanti baru dimasukin semen dari jantannya itu. Nah, untuk pengecekan selanjutnya setelah IB itu paling enggak 14 hari atau 14 hari sampai 21 hari lah kita bisa cek gitu, bunting atau enggaknya. Nanti kalau udah bunting ya dicek lagi aja untuk memastikan embrionya itu hidup gitu. Kesimpulannya sih, kalau menurut saya, kalau kita melakukan IB itu kita nggak perlu mendatangkan jantan ke lokasi betina gitu. Jadi walaupun lokasinya jauh juga kita tetap bisa dapat spermanya itu gitu. Tetap bisa mengawinkan gitu. Toh juga itu kan bakal motong pengeluaran juga, motong biaya transportasi kuda gitu. Terus yang kedua, khususnya untuk frozen cement sih ini, khususnya untuk frozen cement tuh karena dia bisa disimpan 20 tahun bahkan lebih. Jadi walaupun kudanya udah nggak ada atau meninggal gitu, kita tetap bisa menggunakan semen yang kita punya untuk mengembangbiakan.